Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sultan. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum Islam kontemporer. Hukum Islam kontemporer adalah hukum Islam yang terjadi atau yang berlaku pada masa kini atau saat ini. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum Islam dalam konteks ini adalah fikih. Jadi konteks hukum Islam fikih atau hukum Islam kontemporer adalah perkembangan pemikiran fikih yang terjadi saat ini. Dalam fikih, penyebutan Islam kontemporer bermakna pola pemikiran hukum atau pemahaman fikih pada abad 19 dan seterusnya hingga sekarang. Lawan kata dari hukum Islam kontemporer adalah Islam klasik atau hukum Islam klasik, yaitu pola pemahaman fikih abad 7 sampai abad 12. Dari berbagai persoalan yang dikaji dalam buku-buku masalah fikih, semakin menguatkan hipotesa atau pendapat menurut Fadlur Rahman, Al-Quran tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dipahami secara utuh, yang terjalin satu ayat dengan ayat lain sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif yang akurat, yang eksis, yang nyata. Pemikiran pada dasarnya bukanlah ilmu-ilmu teoritis atau ulumul nazariyah, tetapi bidang garapannya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku atau al-ahkam al-amaliyah. Ada 3 teori-teori hukum Islam kontemporer. Yang pertama adalah teori double movement, yang seperti yang tadi diungkapkan adalah teori menurut Fadlur Rahman. Saya bacakan kembali. Menurut Fadlur Rahman, Al-Quran tidak bisa dipahami secara parsial, melainkan harus dipahami secara utuh, yang terjalin suatu ayat dengan yang lain sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif yang akurat. Pemahaman utuh tersebut tidak dapat atau tidak bisa didapatkan pada penafsiran Islam klasik atau penafsiran kitab-kitab Islam klasik. Fadlur Rahman menawarkan metode yang logis, kritis, dan komprehensif, yakni hermeneutika, double movement, gerakan ganda, interpretasi. Metode tersebut mencoba memberi pemahaman yang sistematis dan juga kontekstualis. Lalu pemikiran yang kedua adalah dari Wartono, berpendapat bahwa setidaknya ada 3 karakteristik yang terdapat dalam teori nas. Teori Wartono sendiri atau teori yang diungkapkan oleh Wartono ini bernama teori nas. Teori nas diambil dari pendapat Muhammad Toha yang selalu digunakannya dalam memproses suatu permasalahan yang hasilnya terimplikasi pada hukum permasalahan itu. 3 karakteristik dari metode nas adalah yang pertama, peralihan dari suatu teks ke teks yang lain, di mana antara suatu teks dan teks lainnya tidak dalam satu ayat atau bahkan berbeda surat. Kedua, peralihan dari suatu teks ke teks yang lain. Beliau menjelaskan bahwasanya penyebutan atau pembagian makkiyah dan madaniyah hanya menunjukkan keumumannya saja. Sebab ada pula ayat Madinah atau ayat Madaniyah yang memiliki kandungan menunjuk semangat atau sifat makkiyah, dan begitu juga sebaliknya. Itu sifat yang kedua dari teori nas yang diungkapkan oleh Muhammad Toha. Lalu sifat yang ketiga atau pendapat yang nomor 3 gitu. Ketika beliau ini terkadang dengan kedalaman ilmu tasawufnya
memiliki pandangan sendiri mengenai suatu permasalahan yang ada di dalam Al-Quran yang tidak dinyatakan secara tegas mengenai hukum dan persoalan tersebut. Itu pendapat yang ketiga dari Mahmud Muhammad Toha yang diungkapkan oleh Wartono. Kemudian teori yang ketiga, teori Islam klasik yang ketiga, yaitu teori batas. Kebanyakan para ahli fikih menganggap bahwa suatu firman memiliki batasan yang telah ditentukan dan tidak boleh keluar dari konteks pemahaman tersebut. Teori batas diungkapkan oleh Syahrul. Dalam hal ini, Syahrul memberi contoh yang terbaik dalam firman Allah, li'adkari mitlu hazi al-usnaini, yaitu ayat yang menerangkan tentang hukum keluarga atau hukum kewarisan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.